Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fernando dengan NIM 0603 13842429073 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi UAS pengembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Barlian dan Ibu Dewi Pratita. Jadi, di video kali ini saya akan mewawancarai seorang guru dari SMA yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang baru saja mengajar 2 tahun terakhir. Dan saat ini dia sedang mengajar di SMA Negeri 1 Lempung Jaya, mengajar pendidikan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Kakak lah sempat hadir masuk ke Zoom ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aditya Fernando. Saya dari FKIP Universitas Sriwijaya, Pendidikan Ekonomi tahun 2024, kelas Palembang. Nah, jadi tujuan aku di sini, aku ingin sedikit wawancarai Kakak terkait kognitif anak, terus emosional anak, terus nilai-nilai moral dan kejujuran anak. Nah, sebelum itu boleh nih perkenalkan dulu kakak nih dari mana, terus dari universitas mana gitu. Iya, halo Adit. Perkenalkan nama kakak Selvi Ramadhani, kakak dari Universitas Terbuka, kakak dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, dan kakak juga lagi ngajar di salah satu SMA nih di Oki. Oke kak. Langsung saja mungkin kak ya, terkait beberapa pertanyaan yang akan Adit sampaikan. Jadi kak, pertanyaan pertama, bagaimana kakak menilai kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami materi pelajaran? Eh, Kalau saya sih melihat kemampuan berpikir kritis siswa melalui pertanyaan terbuka dan tugas proyek. Ya, misalnya saat membahas topik lingkungan, itu saya menganalisis dampak polusi terhadap kesehatan dan mencari solusinya. Nah, ini membantu nih saya untuk sejauh mana, untuk melihat sejauh mana mereka bisa mengolah informasi secara logis. Itu sih, Arif. Oke. Kira-kira di permasalahan ini ada nggak sih Kak strategi untuk mengatasinya? Ya, tentu aja ada sih, Adit. Kayak soal-soal berbasis Hicker Order Thinking Skills, atau bisa disebut singkatannya tuh HOTS. Terus ada diskusi kelompok dan penugasan analisis. Itu aja sih kalau strategi dari Jadi kakak. ini tuh lebih ke sering ke pembahasan soal-soal kayaknya. Oke Kak, pertanyaan kedua, Iya, bagaimana benar. Kakak mengelola emosi siswa terutama saat mereka merasa tertekan atau stres dalam menghadapi ujian? Kalau saya tuh biasanya memberi ruang bagi siswa untuk berbicara, terutama menjelang ujian. Saya juga menyediakan waktu untuk relaksasi atau permainan ringan di sela pelajaran agar mereka tidak terlalu tegang. Siswa juga lebih nyaman dan percaya diri saat menghadapi ujian. Hmm. Ya. Ada nggak sih Kak strateginya? Kalau strategi yang ini nih kayak menerapkan pendekatan konseling, terus membangun komunikasi terbuka, terus terakhir tuh ada menciptakan suasana kelas yang suportif. Ya, itu aja. Pertanyaan terakhir, Kak. Bagaimana Kakak menanamkan nilai moral-moral seperti kejujuran, tanggung jawab kepada peserta didik? Kalau yang ini sih kayak menanamkan kejujuran sejak awal dengan
pentingnya kejujuran dalam mengerjakan tugas saat ada yang menyontek. Kalau kakak sih ajak berdiskusi secara pribadi untuk memahami alasannya dan membimbing mereka agar bisa berubah. Kakak juga rutin mengajak siswa merefleksi sikap mereka setiap akhir pekan. Itu aja sih. Oke, kira-kira strategi yang tepat untuk permasalahan ini apa, Kak ya? Kalau strategi yang satu ini kayak memberikan keteladanan, membuat peraturan kelas bersama, dan kayak mengadakan refleksi bersama, gitu aja. Oh, oke, oke. Jadi kayak lebih mengutamakan keteladanan, moral, akhlak itu lebih penting, Kak ya. Hmm, Oke, Kak. iya Mungkin itu saja, benar. Kak, beberapa pertanyaan terkait wawancara dari Adit. Mungkin terima kasih Adit ucapkan Kakak udah sempat di Zoom kali ini. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Adit. Seberapa penting video tersebut dibuat? Yang pertama, bisa meningkatkan kesadaran publik. Topik tentang perkembangan anak seringkali kurang dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya video wawancara tersebut, orang tua, guru, dan masyarakat lebih bisa memahami bagaimana perkembangan mental dan moral. Bisa jadi bahan refleksi untuk cara mendidik anak agar lebih baik. Dan potensi dampak sosial positif jika dikemas dengan baik dan disebarkan lewat media sosial dan platform pendidikan. Video ini bisa mendorong perubahan cara pandang masyarakat, mengurangi pola asuh yang kasar ataupun salah, dan meningkatkan kepedulian terhadap masa depan anak.